Latar belakang pemerintahan masa Orde Baru. Terjadinya peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau G30 SPKI. Terjadinya penculikan dan pembunuhan para perwira-perwira atau 7 pahlawan revolusi yang dibuang di dalam lubang buaya. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Tingkat inflasi mencapai 600%. Terjadinya peristiwa tersebut mendorong aksi demonstrasi tanggal 12 Januari 1966. Pelajar, mahasiswa, serta masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau Tritura yang berisi: pertama, bubarkan PKI; kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI; dan yang ketiga, turunkan harga. Akan tetapi, tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI tidak dipenuhi. Agar menenangkan rakyat, Presiden Soekarno merubah kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri. Perubahan ini tidak memuaskan rakyat. Pada pelantikan kabinet 100 menteri tanggal 24 Februari 1965, para mahasiswa, pelajar, serta pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Kemerdekaan. Aksi ini dihadang oleh pasukan Cakrawirawa. Peristiwa ini memakan korban gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Insiden ini menyebabkan krisis politik memuncak. Untuk memulihkan keamanan negara, tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka memulihkan keamanan serta kewibawaan pemerintah. Surat ini dikenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar dianggap tonggak lahirnya Orde Baru. Setelah menerima Super Semar, Letjen Soeharto membubarkan PKI tak ormas-ormas senada dengan PKI seluruh Indonesia sejak 12 Maret 1966, menyerukan pada pelajar dan mahasiswa untuk kembali sekolah, menahan 15 menteri yang terlibat G30 SPKI. Soekarno dianggap kurang agresif dengan tuntutan rakyat, sedangkan Soeharto semakin populer. Pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak MPRS sebanyak 2 kali. Juli 1966, MPRS menyatakan Super Semar sebagai TAP, sehingga adanya dualisme kepemimpinan, dan itu membahayakan persatuan bangsa. 22 Februari 1967, Soekarno mengundurkan diri sebagai presiden. 20 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi presiden oleh MPRS yang diketuai A.H. Nasution, sehingga Indonesia memasuki kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Kebijakan masa Orde Baru. Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. 1. Membuat kebijakan politik luar negeri. Pada pemerintahan Soekarno, politik luar negeri condong ke barat, condong ke blok timur. Hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, membuat politik luar negeri bebas aktif. Untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya. 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Dengan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak pada tanggal 29 Mei 1966. Upaya kedua, kembali menjadi anggota PBB tanggal 28 September 1966. Upaya ketiga, memperkasai pembentukan ASEAN, sebuah organisasi regional dibentuk pada Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Stabilitas politik. Langkah kedua dalam kebijakan politik dalam negeri. 1. Melaksanakan pemilu pada tahun 1971 yang diikuti 9 partai dan 1 organisasi, yaitu Golkar. Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar tahun 1973.
pemerintahan, mengeluarkan kebijakan, fusi partai, penyederhanaan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik yang didasari persamaan program, yaitu 1. Partai 3P, gabungan dari NU, Farmasi, PSSI, dan Verti. 2. Partai Demokrasi Indonesia, PDI, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Murba, dan Varindo. Yang ketiga, Golongan Karya atau Golkar. Stabilitas politik. Yang ketiga, program ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka 12 Agustus 1976 berupa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, disingkat menjadi 4P. Stabilitas politik keempat, menerapkan kebijakan Wipungsi ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selain berperan di bidang militer, ABRI juga berperan di bidang politik dan sosial. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu.